Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian apa itu interaksi manusia komputer dan juga faktor-faktor dari sebuah interaksi antara manusia dan komputer. Sebelumnya kita sudah membahas ya, bahwa interaksi antara manusia dan komputer itu terjadi antara manusia dengan teknologi yang memiliki interface gitu. Di mana ada perintah yang kita berikan, kemudian komputer menerima perintah tersebut, melakukan proses dan mengeluarkan output atau respon dari perintah yang kita berikan terhadap komputer. Nah, dalam interaksi manusia dan komputer itu ada 3 buah faktor yang mempengaruhi dari interaksinya, yaitu faktor dari perangkat keras, faktor perangkat lunak, dan faktor dari manusianya, atau faktor hardware, faktor software, dan faktor brainware. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah membahas faktor dari brainware. Nah, untuk materi kali ini, kita akan berlanjut masuk ke piranti interaktifnya. Piranti interaktif ini berarti sebuah alat yang digunakan untuk berinteraksinya. Nah, alat di dalam sebuah komputer itu ada banyak banget. Ada banyak banget alat-alat yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Salah satunya dalam hal input device gitu. Untuk memasukkan data atau kita memberikan perintah kepada komputer dan komputer akan menerima perintah kita kemudian melakukan feedback seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana caranya komputer bisa mengerti bahasa atau perintah yang kita berikan kepada komputer. Sedangkan komputer kan bahasanya berbeda ya. Komputer itu kalau kita ngasih perintah ke mereka, mereka cuma tahu 1 dan 0 doang gitu. Jadi kalau teman-teman buka pemrograman bahasa komputer, mereka cuma tahu 1 sama 0 doang. Atau ya tidak, atau benar salah gitu. Ya mereka cuma tahu benar salah. Misalnya, kita ngasih perintah buka video gitu kan. Kita membuka video lewat voice recognition misalnya, inputannya. Lalu komputer akan melakukan feedback dengan melakukan membuka video gitu. Jadi perintahnya mereka tahu 1, 0 atau iya dan tidak. Jadi saat kita perintahkan untuk membuka video, maka mereka akan langsung secara otomatis menerima perintah itu dan membuka video. Jadi kalau komputer tidak mengenal kata terserah nantinya. Gitu. Jadi misalkan buka video terserah enggak. Jadi ada kata iya atau tidak. Kalau kita perintahkan batalkan jadi tegas perintahnya. Gitu. Kalau kita bilang buka berarti iya gitu. Kalau kita jangan berarti tidak gitu. Ya, jadi dalam komputer mereka cuma tahu perintah iya dan tidak atau 1 dan 0 aja. Nah, berarti untuk bisa komputer mengetahui perintah yang kita berikan itu ada konversi komunikasi yang terjadi gitu kan. Nah, bagaimana prosesnya itu? Itu terjadi di sebuah RAM. Jadi perintah yang kita berikan itu akan dimasukkan dulu ke RAM untuk menyimpan, kemudian akan nanti diproses perintahnya melalui RAM, prosesor, dan sebagainya, sehingga muncullah output dari apa yang kita perintahkan ke komputer tersebut. Gitu. Terus ada apa aja sih sebenarnya piranti-piranti input yang bisa kita gunakan gitu untuk memberikan perintah ke komputer? Ada banyak banget macamnya gitu. Cuman yang harus kita pahami dulu, kan kita belajar IMK bukan sebagai user ya. Kita mencoba memahami dari segi developernya. Jadi kita tidak hanya menggunakan, tapi kita juga tahu bagaimana cara membuat supaya inputan itu
Alat untuk input itu bisa sesuai dengan kebutuhan dari usernya, karena kita pasti akan berpikirnya dari sisi faktor manusia. Nah, sisi faktor manusia itu kan mereka berbeda-beda. Untuk secara psikologis saja manusia itu berbeda-beda, maka saat mereka menggunakan sebuah teknologi, itu juga berbeda-beda responnya, berdasarkan dari pengetahuan, pengalaman, dan banyak faktor lainnya. Misalnya saja kita berbicara keyboard. Keyboard ini kan pasti banyak jenisnya juga. Kalau teman-teman cari di internet, keyboard itu ada banyak jenisnya. Tidak hanya QWERTY saja untuk susunannya, tapi ada juga alfabetik dan beberapa jenis lainnya. Oke. Nah, tujuan dari pembuatan input yang kenapa kita harus memikirkan dari sisi psikologi manusia gitu kan? Karena dalam seorang developer itu kita juga harus memikirkan user friendly kan, jadi harus bersahabat saat kita menciptakan sesuatu dengan para penggunanya. Misalnya keyboard tadi kan, keyboard itu kan ada banyak jenisnya, mulai dari pengalaman apa sih yang sering mereka gunakan, ya karena mereka menggunakan QWERTY, jadi mereka lebih nyaman menggunakan QWERTY ini. Juga papan tombolnya sudah disusun secara paten seperti itu, sehingga kalau kita membuat tombol keyboard yang berbeda mungkin akan sangat sulit diterima oleh kalangan masyarakat juga, karena mereka sudah terbiasa dengan yang kita pakai, yang kita gunakan saat ini, kayak gitu. Terus misalnya mouse yang kita gunakan, kenapa sih bentuknya seperti ini gitu? Ya itu juga menyesuaikan dengan cara memegang kita, dengan psikologi manusia juga, dengan kenyamanan saat mouse tersebut. Kayak gitu juga dalam beberapa alat yang lainnya juga pasti akan disesuaikan dengan bagaimana cara kita bereaksi, merespon, berinteraksi juga dengan alat tersebut gitu. Jadi teknologi akan diciptakan sesuai dengan kenyamanan dari penggunanya gitu. Nah, makanya mata kuliah IMK ini ada untuk itu, untuk kita mempelajari apa sih sebenarnya yang membuat para pengguna itu nyaman dalam menggunakan sebuah teknologi. Nah, maka teknologi itu akan disesuaikan dengan kenyamanan dari manusia, dari penggunanya tersebut. Kayak gitu. IMK ada untuk itu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini lagi, piranti input itu harus memberikan kontribusi positif. Ya, jelas sama seperti yang tadi kan. Kontribusinya harus positif. Tidak membuat penggunanya itu, misalnya dia duduknya harus jadi bungkuk gitu. Atau misalkan kita bikin sebuah laptop, kemudian si kontrasnya itu, si brightness-nya itu tidak bisa dikecilkan, si cahayanya jadi harus terang. Itu kan merusak ya, negatif. Kalau misalkan dalam ruang redup dengan cahaya laptop yang terang akan merusak mata. Kayak gitu. Atau misalkan terlalu redup, itu tidak juga bisa merusak mata. Makanya ada settingan yang bisa mengatur kecerahan dari sebuah layar laptop kayak gitu. Jadi harus ada kontribusi positif. Itu jadi tidak merusak dari sisi manusianya. Nah, terus misalkan IMK yang mungkin yang sering kita gunakan dalam input, dan misalkan kita lagi chatting pakai WhatsApp gitu ya, pakai smartphone, kan tidak semua orang tidak semua orang suka ngetik teks gitu ya. Ada beberapa yang kadang kita malas gitu. Kalau udah capek, terus ada pesan masuk, kita harus membalasnya. Kadang kita malas buat ngetik. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan itu kita bisa menggunakan voice over. Merekam suara kemudian bisa dikirimkan. Itu sama saja. Pesan yang kita sampaikan juga sama-sama saja. Gitu.
itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan dari manusia sendiri. Itu misalnya, kalau orang yang tubuhnya kurus mungkin bisa mengetik, kalau misalkan yang gendut, yang jempolnya besar-besar, itu kan jadi sulit. Misal kita mau ngetik A, ya ngetik malah huruf yang lain gitu. Nah, dengan adanya piranti input voice ini, itu akan lebih membantu dalam penggunaan teknologi yang kita gunakan. Salah satunya seperti itu juga misalnya. Nah, ada beberapa contoh dari piranti masukan. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini masuk ke dalam kategori piranti input tekstual, yang merupakan papan ketik yang banyak tombolnya, kemudian digunakan untuk masukin perintah atau data buat nanti diolah oleh komputer. Nah, di sini ada beberapa. Ada beberapa jenis dari keyboard itu. Yang pertama ada QWERTY, yang sama seperti teman-teman miliki dalam laptop ataupun notebook, dalam PC juga, yang sering digunakan kita sehari-hari. Teman-teman bisa baca ya, kalau ini hanya pengertian dan juga penjelasan dari keyboard QWERTY itu seperti apa. Lalu ada Dvorak layout, keyboard yang diciptakan oleh Dvorak. Penyusunannya berbeda, seperti ini jadinya, P, Y, F, G, C. Ini jarang digunakan. Katanya di sini dibuat supaya dapat lebih mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit, tapi ini tidak laku di pasaran karena para pengguna lebih terbiasa menggunakan papan keyboard QWERTY. Jadi saat mereka diberikan yang baru, lebih kebingungan mereka cara penggunaannya seperti apa. Lalu ada lagi alfabetik, hurufnya nyusun gitu. Jadi keyboardnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai Z. Kayak gitu. Mungkin kalau yang belum terbiasa menggunakan QWERTY ini akan memudahkan gitu. Cuman kalau kita yang sudah terbiasa, biar lebih cepat dalam pengetikan, itu juga jadi pusing. Biasanya kayak gitu. Lalu ada Cloudkenberg. Cloudkenberg itu jadi seperti gimana ya? Mungkin seperti itu, saya kurang tahu tuh kalau Cloudkenberg kayak gimana tata letaknya. Lalu ada Palantype, rekam suara. Nah, banyak. Ada Stenotype gitu ya. Seperti ini. Teman-teman bisa cari ya. Tombol numerik ya, khusus untuk memer saja. Yang kedua, kategori dari masukan itu tadi kan ada tekstual ya, piranti input tekstual. Kemudian ada lagi piranti, yang kategori yang kedua, piranti penunjuk dan pengambil atau pointing and picking device. Maksudnya itu, pointing itu kan kalau teman-teman lihat nih di laptop sekarang itu kan ada kursor ya. Kursor ini kan bisa menuju kemanapun, ke objek-objek yang kita inginkan. Juga si pointer ini bisa digunakan untuk picking device, artinya bisa drag and drop. Drag and drop itu kan salah satu input perintah juga ya. Nah, seperti itu. Namanya piranti penunjuk dan pengambil. Nah, yang sering digunakan adalah mouse. Gitu ya. Mouse juga ada beberapa jenisnya. Kalau dulu mungkin optical mouse stick ya, yang menggunakan bola di bawahnya untuk sensornya. Kalau sekarang kan sudah pakai infrared itu. Dan juga wireless. Ini kalau dulu kayak gini nih, ada bolanya untuk si sensornya. Terus yang kedua ada joystick. Ini biasanya digunakan buat game. Joystick piranti input juga. Lalu trackball, sama kayak mouse. Kayak. Lalu ada pointing stick. Pointing stick seperti apa ya?
sama kayak mouse dengan trackball. Intinya sih semuanya juga dari ini touchpad, touchscreen ini adalah sebagai piranti penunjuk dan pengambil, hampir sama, cuman alatnya aja yang berbeda-beda. Gitu. Touchpad, touchscreen gitu ya. Sekarang semakin bertambah, semakin di sini teknologinya semakin terus-terusan maju. Like pin, pokoknya sambil ke bawah ke sini, ini adalah beberapa contoh dari piranti inputan. Lalu selain piranti inputan, juga ada piranti output. Nah, piranti output mungkin teman-teman sudah tahu juga ya. Ada di antaranya monitor. Monitor juga ada jenisnya, ada CRT, ada LCD, ada TFT LCD gitu. Yang nanti akan menampilkan perintah yang kita berikan ke komputernya. Terus ada printer juga salah satu piranti dari output. Nah, gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya yang tadi saya sebutkan, mulai dari piranti input juga piranti output. Ini adalah proses dalam melakukan interaksi. Jadi balik lagi, terus kita patenkan di otak kita masing-masing bahwa dalam sebuah interaksi itu pasti ada proses input, proses dan juga output. Ada input, proses, output. Nah, untuk bisa membuat seperti itu harus disesuaikan dengan faktor dari manusianya. Kita membuat piranti untuk input itu harus memikirkan dari sisi psikologis, kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan yang juga itu menjadi nomor satu dalam pembuatannya. Mungkin sekarang teman-teman bisa cari contoh alat apa saja yang bisa digunakan untuk input gitu ya. Kemudian teman-teman analisis kenapa bentuknya seperti itu gitu ya. Kenapa beratnya harus seperti itu. Coba teman-teman analisis faktor untuk melihat dari sisi faktor manusianya. Kenapa sih harus seperti itu? Kemudian teman-teman jelaskan. Gitu. Jadi teman-teman silahkan dicari referensi yang lain untuk saya selanjutnya. Kemudian teman-teman temukan atau cari sebuah alat. Cari sebuah alat, entah itu mau piranti masukan ataupun piranti keluaran. Nah, teman-teman kemudian analisis mulai dari bentuknya seperti apa. Kenapa dibuat menjadi seperti itu? Kemudian kalau ada tombol, kenapa tombolnya harus dibuat seperti itu? Kemudian teman-teman bikin sebuah deskripsi atau lakukan penjelasan. Kenapa sih dari alat tersebut harus dibuat sedemikian rupa? Apa untungnya? Apa gunanya? Itu karena pasti ada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pembuatan sebuah alat. Tujuannya untuk kenyamanan para penggunanya. Gitu. Nah, sekarang teman-teman coba cari sebuah alat, itu input, output, kemudian analisis dan deskripsikan kenapa harus diciptakan seperti itu dan fungsinya buat apa. Kayak gitu. Oke.